Oke bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita akan masuk ke pembahasan konten rakit PC lagi. Dan PC yang kita build, ini adalah requestan teman-teman yang paling banyak ditanyakan di budget 6 sampai 7 juta rupiah. Nah di budget ini bro, kan sebenarnya pilihannya ada banyak sekali. Tapi sebenarnya selain pilihannya banyak, kita juga harus tetap tahu kebutuhan utama kita ada di mana. Misalkan pakai software apa, terus kalaupun itu dibuat main game, lah gamenya itu apa. Ya supaya apa? Supaya kita tahu nanti PC-nya itu, kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, ya yang lainnya nyusul. Misal kayak untuk kebutuhan sehari-hari, kayak mungkin input data, ataupun untuk kebutuhan cari hiburan seperti kayak streaming dan juga yang lainnya. Tapi yang jelas bro ya, dari PC yang udah kita build, kita ini udah milih beberapa komponen dan akhirnya kita itu ngeriset racikan yang paling istimewa di harga seperti ini adalah komponen yang udah kita build sekarang. Yang dimana di dalamnya pakai Ryzen 5, RAM-nya 16GB, penyimpanan pakai NVMe, terus kapasitas 512 dengan tampilan cakep seperti ini. Dan semisal ini kita compare sama komponen yang lain, menurut saya secara performa dan harga ini paling murah bro. Terus secara kinerja juga paling maksimal. Contohnya, misal kita lihat dari segi prosesor, kan di sini yang kita pakai adalah Ryzen 5 4600G. Yang tapinya untuk prosesor ini harganya itu dijual di angka 1,5 juta rupiah. Nah ini semisal kita geser ke si Intel di harga 1,5 juta rupiah, naik turunnya dikit-dikit lah ya. Ya paling toleransinya kita akan dapat Intel Core i3, entah itu 12100, 12100F hingga 14100F. Tapi tetap ini Core i3 yang secara kemampuan di atas kertas dia itu punya skor di bawahnya Ryzen 5 4600G. Kemudian, misal kita lihat tolak ukurnya dari VGA. Nah, ini di sini kita pakai VGA punya XFX RX 580 yang punya VRAM 8GB DDR5. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu, seri VGA ini bukan seri VGA yang terbaru di tahun 2025, sama kayak prosesornya. Tapi secara harga dan performa, nah ini masih nayamul bro. Misal kita compare sama si Nvidia ataupun sama yang sejenisnya. Sebab ini kan harga si VGA RX 580 si XFX, dia itu harganya cuma dijual di angka 1,7 jutaan rupiah. Nah harga ini kalaupun kita ganti menjadi VGA Nvidia, contohnya GTX 1650 yang punya VRAM 4GB DDR6, nah dia itu secara performa kan di atas kertas masih di bawahnya RX 580, tapi harganya lebih tinggi di atas 2 juta, tepatnya di angka 2,3 juta rupiah. Terus belum lagi ini kalau kita lihat dari segi motherboardnya kita sudah pilih yang paling terjangkau, tapi kita kasih pilihan yang bagus karena pakai MUBO punyanya si ASRock yang punya RAM 2 channel. RAM-nya ini juga kita kasih 16GB dan kita kasih pemanis. Untuk RAM-nya sudah punya RGB. Untuk fan prosesornya kita juga kasih merek ternama punyanya Deepcool, dan untuk sistem coolingnya kita di sini mengandalkan fan dari Deepcool juga. Warnanya kita kasih nada warna putih seperti ini, terus juga dibalut di casing yang tampilannya transparan di bagian samping dengan harga casing menurut saya juga masih cukup ramah di kantong. Ini casingnya pakai Segotep, power supply-nya juga pakai Segotep yang harganya juga meriah di angka 500 ribuan. Jadinya misal ini kita lihat dari segi performanya menurut saya render sudah oke, main game Black Myth Wukong harga segini, nah ini sudah istimewa bro. Memang mungkin nggak bisa mentok kanan sekali, tapi kalau sekedar mencari hiburan sudah oke. Kalian buat belajar untuk ngedit dan juga untuk kebutuhan yang lain, lah ini istimewa. Ataupun kalian itu kebutuhannya sebagai seorang influencer yang baru belajar editing hingga kalian memang side jobnya itu sebagai seorang apa ya istilahnya, kayak freelancer desainer gitu bro. Nah pakai ini sudah mumpuni sekali dan bisa mengakomodasi semua software kalian. Nah, jadi bro, enaknya kalau kita build PC, nggak seperti kayak kita mau beli laptop. Ada tipe baru, dia itu semuanya komponen baru dan harganya selisihnya dikit dibandingkan seri lama. Nah kalau PC ini enggak, kita nggak harus beli komponen baru-baru semua, tapi kita masih bisa memanfaatkan keluaran prosesor lama seperti kayak Ryzen 5 4600G, RAM-nya pakai DDR4, MUBO-nya pakai AM4 seperti ini, terus VGA-nya juga masih pakai RX 580, tapi secara kemampuan, lah ini sih masih masuk bro. Jadi kalau kita mau beli PC yang penting itu efisien di budget, efisien di harga, tampilannya kalau bisa
cakep. Supaya PC ini masih enak untuk kita pandang, kita rawat hingga di beberapa tahun yang akan datang. Sebab beli PC nggak sama kayak beli laptop, kita masih bisa memaksimalkan di berbagai lini. Casingnya diganti bisa, terus kayak motherboardnya diganti bisa, fan casing bisa, power supply pun bisa. Lah kalau beli laptop nggak suka ya dijual beli baru. Kalau ini aman bro, kita mau ganti otak-atik apa aja, ini semua enak. Intinya kita di sini mau kasih edukasi, beli PC nggak harus semua part yang paling baru, karena yang paling baru otomatis harga tinggi. Nah dengan PC yang komponennya lama seperti ini, di 2025 menurut saya ini masih oke banget menunjang semua aktivitas kalian. Ya wis gitu aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku, oke?